Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ailivia Setiawan. Nama saya Riki Saputra. Kami adalah mahasiswa dari LSPR Communication and Business Institute. Video Talk How Business Interview kali ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Business and Professional Speaking yang dibimbing oleh Bapak Charles Bonar Sirait. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah strategi pemulihan ekonomi 2021. Selamat menyaksikan. Halo Ricky, gimana nih kabarnya? Halo Olivia, kabar baik, kamu gimana? Puji Tuhan baik. Oke, kita langsung aja ya masuk ke topik pembicaraan hari ini. Jadi seperti yang kita ketahui, di Indonesia dihadapkan dengan banyak persoalan dalam aspek ekonomi akibat dari pandemi COVID-19. Kondisi ekonomi di Indonesia nampak memprihatinkan ya. Menurut kamu gimana? Iya betul, selain itu kondisi ini juga memicu penurunan perdagangan, bahkan perdagangan internasional. Di Indonesia sendiri, berbagai sektor mengalami kendala dalam proses operasi. Contohnya seperti pabrik-pabrik yang harus menghentikan proses operasinya karena kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Kemudian adanya dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam jumlah yang besar, sebagian besar dari krisis ekonomi. Tidak hanya PHK secara massal, namun sejumlah pengusaha juga mendapati kerugian, seperti permintaan, suplai produksi juga ikut tersendat. Wah, rupanya bukan hanya pengusaha saja ya yang mengalami kerugian, tetapi berdasarkan informasi yang saya dapat dari situs resmi Kementerian Keuangan, rupanya keadaan ekonomi di Indonesia masih bisa lebih bagus daripada tingkat regional maupun dunia. Beberapa negara mengalami kontraksi yang sangat dalam. Misalnya Singapura sebesar 41,2%, kemudian Amerika Serikat diperkirakan sekitar 10%, dan Inggris sekitar 15%. Sementara itu, Bank Dunia memprediksi ekonomi global pada tahun 2020 akan mengalami kontraksi sebesar 5,2% dan Indonesia 0,3%. Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa buruh juga terkena dampaknya ya. Apakah dari pemerintah sendiri ada memberikan bantuan untuk buruh yang terkena PHK? Iya, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah bagi para karyawan dengan gaji di bawah 5 juta rupiah. Kementerian Ketenagakerjaan memberikan bantuan subsidi upah kepada karyawan yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Bantuan ini diberikan September 2020 sebesar Rp600.000 per bulannya, di mana pencarian akan dilakukan tiap 2 bulan sekali. Syarat ketentuan penerima bantuan subsidi upah adalah peserta yang masih aktif dengan besaran gaji di bawah 5 juta per bulannya, berdasarkan data gaji yang dilaporkan dan tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan. Kalau boleh dijelaskan, mengapa COVID-19 bisa mempengaruhi aktivitas ekonomi? Jadi bisa kita lihat bahwa ada dalam 1 minggu, rata-rata orang bekerja selama 40 jam. Kemudian PSBB sudah hampir terjadi 12 minggu. Berarti ada 408.000 sudah kerja hilang, jam kerja hilang. Dengan jumlah kerja berkurang, maka daya beli pun hilang. Pembelian produk UMKM pun terus berkurang. Betul banget nih, bisa kita lihat ya, dampak dari COVID-19 terhadap perekonomian itu sangat besar. Jadi, tentunya dalam menghadapi pelemahan ekonomi ini, diperlukan langkah antisipasi ke depan ya. Lalu, pemerintah juga sudah mengungkapkan kalau kebijakan fiskal di tahun 2021 akan terfokus pada percepatan pemulihan ekonomi. Nah, kira-kira strategi apa aja ya yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pemulihan ekonomi di tahun 2021? Menurut berita yang saya baca dari indopremier.com bahwa ada 6 strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah vaksinasi COVID-19. Kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Lalu yang ketiga adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Keempat, keberpihakan kebijakan ekonomi pada UMKM. Kelima,
penyusunan daftar prioritas investasi DPI. Keenam, sovereign wealth fund atau lembaga pengelola investasi. Oh, baik. Prediksi dan strategi tersebut tentu membuat kita semakin optimis ya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Pemerintah pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemda juga mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional. Pemda memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Lalu mengenai strategi vaksin, menarik nih. Kalau vaksin dilakukan, bagaimana dampaknya terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia? Pemerintah memutuskan untuk memberikan vaksin COVID-19 secara gratis. Hal ini menjadi langkah baik untuk mendorong optimisme masyarakat kembali beraktivitas dan menggerakkan roda perekonomian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Oke, jadi vaksin COVID-19 akan diberikan secara gratis ya untuk masyarakat. Kira-kira vaksin akan memakan waktu berapa lama ya? Terkait vaksinasi, belum bisa dipastikan akan memakan waktu berapa lama, tapi yang pasti akan diusahakan secepatnya selesai. Kemudian sementara ini Indonesia sudah memiliki 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 dan akan hadir lagi 1,8 juta dosis. Sesuai dengan arahan Pak Jokowi, vaksinasi sudah bisa dilakukan pada Januari 2021. Oke, terima kasih atas infonya. Jadi sampai sini saja talk show kali ini. Kesimpulan yang bisa kita dapat adalah krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID-19 ini merugikan semua orang. Pemerintah juga telah menyusun strategi agar ekonomi segera pulih. Kita sebagai masyarakat juga harus mendukung pencegahan COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Semoga COVID-19 cepat berlalu dan ekonomi di Indonesia bisa kembali normal seperti sedia kala. Tetap jaga jarak dan hindari kerumunan. Terima kasih Ricky yang sudah bersedia menjadi sumber informasi dari Toko kali ini. Sampai jumpa di wawancara selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.